Saya menyiapkan 2 gelas. Yang pertama gelas yang berisi air biasa, dan yang kedua gelas yang berisi air garam nanti dilarutkan. Ini garam dan ini beberapa potongan kentang. Di sini saya juga menyiapkan sendok dan penggaris. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam percobaan ini adalah kita membuat air dari larutan garam. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam melakukan percobaan ini adalah membuat larutan garam. Masukkan 1 sendok garam ke dalam air. Kemudian kita aduk hingga rata. Sampai garamnya melarut. Setelah merata larut, kita masukkan kentang yang sudah kita potong. Kemudian kita amati ukurannya. Kentang pertama memiliki ukuran 3 cm. Dan kentang kedua juga memiliki ukuran 3 cm. Kedua kentang ini teksturnya masih sama ya, masih keras. Kemudian kentang pertama kita masukkan ke dalam air garam, dan kentang kedua kita masukkan ke dalam air biasa. Kemudian kita tunggukan selama 30 menit. Nah, setelah kita diamkan dan kita amati kentang selama 30 menit, apa yang terjadi pada kentang yang direndamkan air garam dan kentang yang direndamkan air biasa? Mari kita simak penjelasannya. Kita lihat perubahannya. Kita ambil kentang yang dilarutkan dengan air garam. Kentang yang dilarutkan dalam air garam, tekstur dan ukurannya berubah. Teksturnya lunak dan ukurannya tadinya 3 cm, sekarang menjadi lebih kecil, 2 cm, dan teksturnya lunak. Sedangkan kentang yang direndamkan dengan air biasa, tekstur dan ukurannya tetap. Bahkan kentangnya lebih keras dan ukurannya yang mulanya 3 cm sekarang menjadi 3,2 cm. Mengapa kentang yang direndam dalam larutan air garam bisa melunak dan berubah ukurannya? Itu karena terjadi peristiwa osmosis pada kentang. Proses osmosis tersebut disebut plasmolisis, yaitu proses keluarnya cairan air dari kentang menuju ke larutan garam. Hal ini terjadi karena tekanan atau konsentrasi dalam kentang lebih rendah daripada tekanan pada larutan garam, sehingga membran semi-permeable dapat ditembus oleh zat pelarut atau larutan garam. Kentang tersebut akan kehilangan air dan menyebabkannya lemah. Kentang dengan kondisi seperti ini layu. Kentang akan kehilangan banyak air dan tekanan dan terus berkurang sehingga menyebabkan kentang mengapung di air. Sampai di suatu titik di mana protoplasma sel terkelupas dari dinding sel dan akhirnya dapat terjadi runtuhnya seluruh dinding sel, sehingga kentang tersebut layu dan lebih lentur, sehingga tidak mudah patah. Sedangkan kentang yang direndam dengan air biasa menjadi semakin berat karena air masuk ke dalam kentang. Air dapat masuk karena konsentrasi kentang lebih tinggi. Kentang akan semakin mengeras dan kaku. Sekian penjelasan dari saya tentang percobaan osmosis pada kentang. Semoga dapat bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.